berarti semuanya ada di luar. Paham? Oke, kita ulangi dari kompresi bimanual interna. Tangan kita masuk secara obsteri ya. Maaf ya Bu ya. Ibu mohon maaf, ini karena plasenta sudah lahir tapi ternyata uterusnya belum bisa berkontraksi. Kita sudah coba ini uterus itu belum bisa berkontraksi. Tadi sudah saya lakukan pengosongan kandung kemih ya, pipisnya sudah dikeluarkan, namun ini juga belum bisa berkontraksi. Maka saya akan melakukan kompresi bimanual interna. Mohon maaf Ibu, nanti tangan saya kembali lagi mau masuk ke vagina Ibu. Mohon Ibu rileks, kita bekerja bersama ya. Mohon kerjasamanya, Ibu rileks. Kalau ada nyeri bisa nafas panjang ya. Kita buka, kita masuk ke vagina Ibunya. Kita kepalkan, kan tadi sudah obstetri, terus kita kepalkan, terus ini pindah sambil cari korpus. Kita tunggu dia sampai dengan 5 menit. 5 menit, kalau misalkan dia berkontraksi, apa yang kamu rasakan? Mesti gerenjel keras itu tadi. Yang merasakan yang mana? Dua-duanya, karena ini menyatukan gitu ya. Nah setelah itu, kalau misalkan dia 5 menit berhasil, kita tambah 2 menit. Setelah 2 menit, ternyata dia tidak bisa berkontraksi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini nampaknya belum bisa berkontraksi. Saya coba akan melakukan kompresi bimanual eksterna sekaligus nanti persiapan untuk sampai dengan ke tempat rujukan. Kan? Kalau sudah seperti ini berarti saya minta tolong asisten atau keluarga ya. Boleh asisten, boleh keluarga, itu sama. Kita masuk ke sini. Mohon maaf Mbak, yuk Mbak Bidan ya. Mbak Bidan untuk ke sini, berarti kita eksterna, tangan kirinya dia menyakup ke fundus ini. Kemudian ngepel Bu, dia disuruh ngepel, suruh pakai sarung tangan juga ya. Dia pegang di atas suprapubik, kita keluar. Gitu. Jadi posisinya di luar. Gitu. Jadi bedanya kalau interna dia ada di dalam, ini yang di luar. Tapi kalau eksterna dia di luar sini. Paham? Ya. Oke, jadi bimanual eksterna kita minta bantuan asisten atau keluarga, teknik kompresi. Tangan kirinya pasien itu diminta untuk mencakup ke fundus, menggantikan tangan kiri kita. Kemudian ini dia ke korpus, ke suprapubik, ya, daerah suprapubik. Kemudian tangan kita sebagai penolong ini baru keluar. Jadi yang tadinya tangan kita ngepal di dalam, kita keluar dalam bentuk obstetri. Masuk obstetri sampai dalam, mengepal, keluar obstetri. Ya, jangan sampai lupa masuk keluar begini. Itu yang menambah ruptur uteri, ruptur perineum gitu ya. Kemudian kalau misalkan besok ya pada saat prosesnya, kalau misalkan ibunya dia tidak hipertensi, maka kita bisa tambahkan dia ergometri 0,2. Tapi kalau dia hipertensi jangan ya. Kemudian setelah itu dia apa itu namanya, apabila kita kasih ergometrin itu dia masih kurang, maka kita berikan uterotonika yang lainnya dalam bentuk misoprostol 4.400 ya, sampai dengan batas maksimal 1.000 gitu ya. Kemudian karena ini seperti ini, Bu bidanya itu bisa ngapa-ngapain, tambah tuh oksitosin di sini terus dikunjung. Ya, itu adalah kompresi bimanual eksternal ya. Jadi poin nomor 21 kita sudah pasang RL tadi, kita tambah 20 unit oksitosin, berarti berapa ampul? 2 ampul, karena satu ampulnya berisi 10 ya. Jadi 2 ampul ini kita masukkan ke RL itu ya. Kemudian ini diguyur itu diperes itu tadi ya, segera. Kemudian setelah itu dilanjutkan tambah RL lagi, tambah 20 unit ini ya. Tapi kalau yang 20 unit ini dia pertimbangkan kondisinya seperti apa. Paham ya? Manual plasenta, kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna. Intinya kalau kompresi bimanual interna dia tidak berhasil, kita itu meminta bantuan dari asisten pasien
untuk melakukan kompresi bimanual eksternal, Bu bidannya sudah siap-siap melakukan rujukan karena ini sudah tidak bisa diselesaikan. Gitu. Jadi ini mempertahankan supaya pembuluh darahnya dia tetap tertekan, ya, ditekan. Nah, Bu bidannya coba untuk nyari itu yang namanya pemberian uterotonika, kasih metergin, kasih oksitosin, dia sudah persiapan tempat rujukan, dia sudah telepon, ini ada pasien ini dan yang lainnya, saya akan lakukan rujukan.